Timnas Indonesia pantau kekuatan Burundi. Janji Sintayong di Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir diminta pecat Yunus Nusi. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Bek keturunan Elkan Bagot antusias untuk segera berduet dengan Jordi Amat di lini pertahanan Timnas Indonesia. Hal itu berpeluang terjadi pada laga kontra Burundi besok. Elkan Bagot mengaku Jordi Amat adalah panutannya di Timnas Indonesia saat ini. Pasalnya bakal banyak pengalaman berharga yang dapat dirinya petik saat berduet dengan pemain keturunan Spanyol tersebut. Sebagai pemain muda, Elkan menegaskan bakal menggali potensi yang dimiliki dengan terus belajar dari pemain-pemain senior dan berpengalaman. Bek keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat mengaku kecewa berat simpati nama batal debut bersama skuad Garuda dalam FIFA Matchday melawan Burundi lantaran terganjal proses perpindahan federasi. Hal yang sama juga diungkapkan lantaran Sandy Walsh belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Jordi Amat kecewa lantaran keduanya bisa menambah kekuatan skuad Garuda. Pemain berdarah Spanyol itu berharap baik Saint Patinama maupun Sandy Walsh bisa bergabung bersama Timnas Indonesia pada Juni nanti untuk melakoni laga FIFA Matchday melawan Palestina. Jordi Amat mengaku sangat senang bisa kembali berlatih bersama Timnas Indonesia. Pemain keturunan itu menyebut skuad Garuda dalam kondisi siap dan berharap bisa menyapu bersih dua pertandingan yang akan dimainkan melawan Burundi dengan hasil kemenangan. Jordi yakin Timnas Indonesia bisa meraih hasil tersebut. Pemain berusia 30 tahun itu berkaca pada permainan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Kendati harus tersingkir di babak semifinal, menurutnya skuad Garuda sudah bermain sangat baik. Gelandang Timnas Indonesia Mark Locke mengaku para penggawa Timnas Indonesia masih buta dengan kekuatan Burundi. Pemain Persib Bandung itu menegaskan Burundi tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya tim itu juga memiliki kondisi fisik yang lebih baik ketimbang para pemain Timnas Indonesia. Terkait persiapan, Mark Locke mengaku skuad Garuda akan berusaha mencari tahu kualitas Burundi lewat tayangan video. Mantan pemain PSM Makassar tersebut juga mengatakan Timnas Indonesia akan berusaha memberikan yang terbaik dalam laga nanti. Meskipun laga Timnas Indonesia melawan Burundi hanya berlabel FIFA Matchday. Sebanyak 18 perwakilan FIFA melakukan inspeksi secara menyeluruh di 6 kota tempat penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 mulai 22 Maret. Perwakilan FIFA berasal dari berbagai departemen, seperti kompetisi, keselamatan dan keamanan, media, dan departemen-departemen esensial yang mendukung jalannya pertandingan. Panitia penyelenggara turut mendampingi dalam inspeksi kali ini. Dikutip dari laman resmi PSSI, ini menjadi bagian dari persiapan jelang penyelenggaraan event yang direncanakan mulai pada 20 Mei 2023 mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bakal menggelar pertandingan PSSI All-Star versus Jeonbuk Hyundai Motors yang digelar pada 15 Juni mendatang di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Erick usai bertemu bos Hyundai Motors, Chung Il-sun, di Korea Selatan melalui Instagram pribadinya. Meski demikian, belum dijelaskan lebih detail oleh Erick terkait siapa saja pemain yang akan memperkuat tim PSSI All-Star nantinya dan juga belum dijelaskan venue pertandingan ini. Diketahui selain mendiskusikan kerjasama, perkembangan ekosistem mobil listrik pertandingan juga menjadi penting bagi pengembangan sepak bola tanah air. Pelatih Timnas U20 Indonesia Sintayong berjanji permainan skuad Garuda Nusantara di Piala Dunia U20 2023 tidak akan mengecewakan. Juru taktik asal Korea Selatan itu akan berusaha semaksimal mungkin membuat permainan Timnas U20 Indonesia enak ditonton. Hal itu diungkapkan Sintayong sebagai bentuk rasa terima kasihnya setelah PSSI memberikan banyak dukungan kepada Timnas U20 Indonesia, termasuk pemusatan latihan di luar negeri dan mendatangkan beberapa pemain keturunan untuk menambah kekuatan penggawa Garuda Nusantara. Di Piala Dunia U20 2023 nanti, hanya Indonesia yang akan mewakili Asia Tenggara bersama statusnya sebagai tuan rumah kompetisi. Keikutsertaan Indonesia di ajang ini merupakan kali keduanya setelah Piala Dunia U20 1979 yang saat itu digelar di Jepang. Kala itu berisi para tokoh terkenal seperti Subangkit dan Bambang Nurdiansyah meskipun gagal lolos dari fase grup. Selain Indonesia, baru ada 3 negara dari Asia Tenggara yang mampu meloloskan diri, yakni Malaysia, Myanmar, dan Vietnam. Ketiga negara itu pun tercatat masih sekali mengikuti ajang bergengsi kelompok umur tersebut.
Pelatih Timnas Indonesia Sintayong ternyata sudah memiliki panggilan yang akrab untuk Stefano Lillipali pada sesi pemusatan latihan skuad Garuda. Nama panggilan yang dipilih Sintayong untuk Stefano Lillipali cukup unik lantaran belum pernah diucapkan oleh siapapun sebelumnya. Dikutip dari video unggahan PSSI, Sintayong sempat memanggil Stefano Lillipali dengan nama Lili ketika memberikan instruksi pada agenda pemusatan latihan skuad Garuda. Yang jelas panggilan khusus yang diberikan oleh Sintayong ini sudah memperlihatkan hubungan antara keduanya yang lebih akrab di pemusatan latihan kali ini. Pemain Timnas Indonesia Jordi Amat mendambakan bisa berlaga di Jakarta International Stadium. Pemain keturunan tersebut mengaku terpukau dengan kualitas stadion kebanggaan warga Jakarta itu. Bahkan Jordi Amat mengatakan PSSI harus bergerak agar Timnas Indonesia bisa merasakan kemegahan JIS. Pemain Johor Darul Taksim itu mengatakan supporter Timnas Indonesia pastinya juga berharap bisa berada di tribun penonton JIS. Hal tersebut bakal menambah semangat para supporter dalam memberikan dukungan kepada timnya. Diketahui JIS belum digunakan dalam laga resmi oleh Persija ataupun Timnas Indonesia, sebab beberapa infrastruktur pendukung stadion itu belum direkomendasikan untuk menggelar laga dengan supporter berjumlah besar. Mantan Komite Eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani kembali berbicara soal kemungkinan Zain Patinama membela Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Zain Patinama sendiri sudah rampung pada 24 Januari lalu. Sayangnya sang pemain belum bisa membela Indonesia karena proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI belum rampung. Hassani Abdul Ghani mengatakan bahwa kemungkinan besar Patinama baru bisa membela Timnas Indonesia pada FIFA Matchday Juni mendatang. Melalui Instagram pribadi, Hassani menegaskan bahwa PSSI terus berusaha sebaik mungkin. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendapatkan permintaan dari pecinta sepak bola tanah air untuk memecat Yunus Nusi dari jabatan sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen. Warganet menyampaikan hal tersebut di kolom komentar unggahan akun Instagram Erick Thohir. Dalam unggahannya, Erick menunjukkan dirinya dan jajaran PSSI tengah melakukan inspeksi ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang Piala Dunia U20 2023. Namun Yunus Nusi kembali bikin geram warganet setelah ucapannya terkait proses perpindahan federasi pemain naturalisasi yakni Zain Patinama terbukti tidak sesuai kenyataan. Ketua Umum PSTI atau Paguyuban Supporter Timnas Indonesia yakni Ignatius Indro memberikan pujian sekaligus catatan kepada Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ignatius Indro menilai Erick Thohir sudah melakukan beberapa perubahan yang baik di awal masa jabatannya. Meski begitu, lantas Ignatius Indro meminta pria yang juga berstatus sebagai Menteri BUMN tersebut untuk fokus dalam pengembangan usia dini yang mana perlu diberikan dukungan. Namun harus dilihat juga langkah-langkah yang akan dilakukan Erick Thohir agar tidak menjadi wacana belaka. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.